Inovasi si Maca dan si Keren. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Evan Pranawa dengan NIM 1907971, lalu ada Sophia Tulpadila dengan NIM 1902183, dan ada Nadira Safitri dengan NIM 1902772. Kami dari kelas 4B PGSD UPI Bumi Siliwangi. Tujuan studi lapangan. Tujuan dari studi lapangan ini yaitu dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. C. Triyatna, MPD. Studi lapangan ini juga bertujuan untuk mengetahui program inovasi yang dilakukan di SDN Pekalangan Cirebon pada masa pandemi ini. Lokasi dan waktu studi lapangan. Studi lapangan ini kami lakukan melalui Zoom Cloud Meeting pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan instrumen studi lapangan. Jadi, studi lapangan yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber kami yang bernama Ibu Regina Misela SPDI yang merupakan guru muatan lokal bahasa Sunda di kelas 4, 5, dan 6 SDN Pekalangan Cirebon. Lalu, instrumen pertanyaan apa saja sih yang telah kami buat? Nah, yang pertama, apa hal yang melatar belakangi ibu dan rekan lainnya dalam pembuatan inovasi ini? Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan inovasi si Maca dan si Keren? Yang ketiga, bagaimana konsep dari pembelajaran si Maca dan si Keren ini? Yang keempat, apakah ada kesulitan dalam pembuatan inovasi si Maca dan si Keren? Yang kelima, sudah berapa lama inovasi ini dilaksanakan di SDN Pekalangan? Yang keenam, apakah pembelajaran yang berlangsung di SDN Pekalangan masih tetap daring atau sudah normal dengan menggunakan pembelajaran tatap muka secara langsung? Yang ketujuh, apa saja hasil yang dicapai dari pembuatan inovasi si Maca dan si Keren? Dan yang terakhir, yaitu apa saja kelemahan dan keunggulan inovasi si Maca dan si Keren ini? Latar belakang pembuatan inovasi si Maca dan si Keren. SDN Pekalangan merupakan sekolah dasar yang berada di pusat kota Cirebon. Kebanyakan kedua orang tua siswa bekerja. Sebelum pandemi, pembelajaran berlangsung normal. Kemudian, permasalahan itu muncul setelah pandemi ada. Mau tidak mau, orang tua menjadi guru di rumah. Sehingga banyaknya protes dari orang tua tentang sulitnya menjadi guru. Selain itu, anak menjadi lebih tidak terkontrol dalam belajar dan sering berada di luar rumah untuk bermain. Seperti permasalahan yang disebutkan di awal tadi, bahwa orang tua kebanyakan memiliki background yang bekerja, sehingga terjadi kurangnya pengawasan dan pembinaan orang tua dalam pembelajaran anak didik. Permasalahan lain juga muncul seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran, yaitu tidak memiliki alat komunikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Sehingga terpikirlah inovasi si Maca dan si Keren, yang artinya si Maca yaitu literasi mari cari tahu, dan si Keren memiliki arti siswa kreatif dan inovatif. Agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, tidak hanya melulu memberikan tugas melalui grup WhatsApp. Pihak yang terlibat dalam pembuatan inovasi. Pihak yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini adalah kepala sekolah baru yang ditugaskan untuk bertugas di SDN Pekalangan, yaitu Ibu Fauzia Hayati Fajrin. Beliau merupakan orang yang pintar dan berdedikasi tinggi. Ibu Fauzia bersama dengan guru-guru SDN Pekalangan yang lainnya bersinergi untuk menciptakan inovasi si Maca dan si Keren. Konsep dari pembelajaran si Maca dan si Keren. Si Maca dibentuk untuk menarik minat siswa agar lebih suka membaca.
Si Maca terbentuk dari tabloid. Di dalamnya terdapat bacaan seperti majalah, lalu dibagikan setiap hari Kamis di sosial media SDN Pekalongan. Temanya bermacam-macam, sehingga anak dituntut untuk mau membaca, membuat wawasan dan pengetahuan anak bertambah. Sedangkan si keren dilaksanakan setiap hari Sabtu. Si keren berisi keterampilan yang harus dikerjakan oleh siswa berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya saja di pelajaran matematika, anak-anak diminta untuk membuat jaring-jaring kubus. Sehingga produk dari si keren ini berupa keterampilan-keterampilan yang akan ditampilkan ketika siswa sudah mengumpulkan produknya. Kesulitan dalam pembuatan inovasi si Maca dan si Keren. Kesulitan dalam inovasi ini bukan dari pembuatannya, namun lebih ke arah anak-anak. Kesulitan terasa saat implementasi inovasi ini. Pada saat implementasi inovasi ini, ternyata ada beberapa anak yang kurang responsif. Pengawasan dari orang tua yang belum sepenuhnya sadar bahwa pembelajaran ini penting dan belum terbiasanya pihak-pihak terkait pada inovasi ini. Jikalau dilihat dari proses pembuatan inovasinya, guru-guru dengan yang lainnya sudah bersinergi dengan baik demi terwujudnya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Lama waktu pelaksanaan inovasi di SDN Pekalongan. Inovasi ini terbilang masih sangat baru dibuat saat kepala sekolah yang baru memasuki SDN Pekalongan pada bulan Februari. Beliau langsung membuat gebrakan agar siswa di SDN Pekalongan lebih semangat. Sebelumnya juga beliau merasa ada keprihatinan ketika melihat bagaimana sistem pembelajaran di SDN Pekalongan saat masa pandemi. Walaupun masih terlihat ada beberapa anak yang kurang merespon, tetapi kebanyakan anak-anak melihat bahwa ada penyegaran dan melihat ada sesuatu yang baru. Dengan memanfaatkan media sosial yang ada seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, SDN Pekalongan terus mencoba memberikan informasi-informasi, inovasi, juga program-program terbarunya. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SDN Pekalongan. Pembelajaran di SDN Pekalongan sendiri berlangsung secara semi daring, campur antara daring dan luring, karena pembelajaran daring di SDN Pekalongan masih kurang efektif ketika menggunakan Zoom Meeting, sehingga dilakukan secara semi daring. Anak biasanya mendapatkan tugas melalui WhatsApp Group, YouTube, ataupun Google Classroom, lalu mengumpulkan hasilnya ke sekolah. Selain itu, tentu saja dilakukan mengikuti protokol kesehatan dengan shift dan pembatasan dalam memasuki area sekolah. Lalu, bagaimana sih hasil yang dicapai dari pembuatan inovasi si Maca dan si Keren ini? Nah, hasil yang dicapai dari inovasi sudah terlihat walaupun inovasi ini terbilang baru dilaksanakan. Karena ternyata siswa responsif terhadap program si Maca dan si Keren yang disebar lewat media sosial. Terbukti dengan banyaknya siswa yang mengikuti kuis yang diadakan di live streaming akun SDN Pekalongan. Siswa yang memenangkan kuis diberi apresiasi dengan diberikan hadiah. Sehingga inovasi ini bisa menumbuhkan minat belajar anak dan anak pun bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Lalu, ada kelemahan dan keunggulan inovasi si Maca dan si Keren. Kelemahan dari inovasi si Maca dan si Keren ini lebih kepada respon anak di masa sekarang yang kurang dalam kegiatan membaca. Selain itu, karena inovasi ini masih sangat baru, respon anak juga masih kurang terhadap implementasi inovasi ini. Keunggulan dari inovasi si Maca dan si Keren ini, tentu saja anak menjadi lebih semangat dan juga lebih menghargai mengenai apa yang sedang mereka pelajari. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu si Maca dan si Keren merupakan inovasi yang dilakukan di SDN Pekalongan Cirebon untuk mencegah kemalasan dalam literasi pada anak sekolah dasar pada masa pandemik ini. Melihat permasalahan, yaitu peserta didik di sekolah dasar tersebut memiliki minat yang cukup tinggi dalam mengakses media sosial. Agar menghindari kesalahgunaan dalam pengaksesan media sosial, maka dibuatlah si Maca atau literasi Mari Cari Tahu yang bertujuan untuk menambah ilmu
dan menambah minat peserta didik dalam membaca suatu informasi. Selanjutnya, inovasinya adalah si keren atau siswa kreatif dan inovatif. SDN Pekalongan membuat hal ini berguna untuk menambah keterampilan siswa di masa pandemi. Selain itu, dengan adanya si keren, siswa akan menjadi lebih produktif di rumah masing-masing. Caranya adalah guru akan memberikan langkah-langkah yang akan digunakan siswa untuk melakukan sebuah praktikum, di mana praktikum ini akan disesuaikan dengan tema yang diajarkan. Inovasi yang dilakukan oleh SDN Pekalongan terbilang cukup bagus, karena di masa pandemi ini siswa dapat menambah keterampilan. Tidak hanya materi saja. Selain itu, inovasi yang dilakukan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Dilihat dari penggunaan media sosial yang cukup baik sehingga sesuai dengan zaman sekarang, di mana sosial media sering dipergunakan oleh peserta didik di SD. Berikut merupakan dokumentasi hasil wawancara bersama dengan narasumber yaitu Ibu Regina Misal. Nah, berikut ada beberapa contoh kegiatan Simaca, literasi mari cari tahu, yang dipublikasikan di Instagram SDN Pekalongan. Nah, berikut ada beberapa contoh dari kegiatan Si Keren, siswa kreatif dan inovatif, yang dipublikasikan melalui video lalu dikirimkan ke gurunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Natania, kelas 4 SDN Pekalongan, Kota Cirebon. Saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahannya seperti berikut: gelas, air bening, dan sendok. Pertama-tama kita tuangkan air ke dalam gelas. Lalu sendoknya dimasukkan ke dalam gelas. Sendok pun terlihat lebih besar dan sendok seperti patah. Demikianlah percobaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dalam penyampaian laporan hasil studi lapangan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk membuat inovasi-inovasi yang lebih keren.